Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Dalen Sedatur Ritonga, NPM 200826238. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya pada blok gastrointestinal and pankreas. Jadi di sini judul mind map saya adalah demam tipoid, yang dimana demam tipoid merupakan penyakit menular sistemik. Demam tipoid ini dikenal sebagai demam enterik dan umumnya disebut dengan penyakit tipes. Jadi demam tipoid ini adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Jadi bakteri ini masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman tercemar, terutama karena sanitasi kita yang buruk. Yang biasanya kita tidak mencuci tangan, langsung makan gitu kan. Terus yang kedua, itu ada di sini saya akan menjelaskan pada epidemiologinya. Jadi, di wilayah dengan angka kejadian demam tipoid tertinggi itu meliputi Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Afrika Selatan. Dengan lebih dari 100 kasus per 100 penduduk setiap tahun. Sementara itu, Amerika Serikat ini yang sebagian besar tergolong wilayah Latin, dia itu memiliki resiko yang lebih rendah, yaitu dengan angka 10 hingga sampai 100 kasus per 100 penduduk per tahun dan dianggap sangat rendah. Lalu menurut WHO, demam tipoid ini dia diperkirakan menyebabkan 11 hingga 20 juta kematian di seluruh dunia setiap tahunnya. Jadi, epidemiologinya ini dilakukan di 5 negara Asia, yaitu demam tipoid ini di Indonesia tercatat sekitar 81,7 kasus per 100 penduduk setiap tahunnya. Jadi, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Pakistan yang mencapai 451,7 kasus per 100 penduduk per tahun. Lalu India itu dia mencatatkan 493,5 kasus per 100 penduduk per tahunnya. Jadi menurut dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dia kejadiannya itu demam tipoid itu di Indonesia adalah sekitar 350-810 per 100 penduduk, yang berarti setiap tahunnya terdapat antara 600 hingga 1.500 kasus demam tipoidnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etiologinya, di mana etiologinya itu disebabkan oleh Salmonella enterica serovar typhi atau Salmonella enterica serovar typhi A, B, atau C yang merupakan penyebab infeksi yang umum. Jadi ini dia bersifat bakteri gram negatif yang bersifat aerob. Dia tidak membentuk spora bakteri dan dia akan memiliki beberapa jenis antigen. Terus dia juga memiliki protein di flagel yang disebut antigen bendera kelompok atau antigen H. Jadi terdapat antigen toksik merupakan polisakarida yang terdapat nanti dia akan di kapsul yang berfungsi untuk melindungi permukaan sel antigen-antigen tingkat infeksi bakteri, terus dan efektivitas yang si vaksin tadi. Jadi antigen keempat protein membran luar atau OMP dia terletak di sitoplasma membran luar dan lapisan peptidoglikan, yang dia nanti akan membatasi sel dari lingkungan luar tubuh manusia ke tempat yang ideal. Jadi bakteri ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi atau kondisi sanitas yang buruk. Jadi setelah masuknya nanti bakteri ini, dia akan menginfeksi usus halus dan kemudian nanti menyebar ke organ tubuh lainnya, terutama hati dan limpa. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya, di mana bakteri Salmonella ini masuk ke tubuh melalui mulut bersama makanan atau minuman yang terkontaminasi. Jadi sebagian bakteri itu akan dihancurkan di lambung oleh asam lambung. Namun akan ada beberapa yang lolos menuju usus halus, khususnya di bagian ileum dan jejunum. Jadi di lamina propria itu bakteri akan difagositosis oleh makrofag. Nanti itu bakterinya akan berhasil lolos untuk berkembang biak di dalam makrofag
dan dia nanti akan masuk ke sirkulasi darah atau dia dinamakan dengan bakterimia 1. Terus itu akan berlangsung selama 7-14 hari Salmonella itu, dan dia dapat menginvasi plak Payer di usus dan setelah itu melakukan translokasi ke folikel limfoid dan aliran limpa. Terus di tahap ini nanti bakteri itu akan melewati organ hati dan limpa, meninggalkan makrofag yang dia nanti akan berkembang biak di sinusoid hati. Setelah itu nanti bakteri itu akan kembali masuk ke sirkulasi darah. Jadi selama nanti bakteri itu berada di fase bakterimia 2, makrofag teraktivasi secara berlebihan, itu akan terjadi pelepasan mediator inflamasi termasuk sitokin. Jadi dia akan menyebabkan gejala seperti demam, mialgia, sakit kepala, toksemia, dan mengalami hiperplasia pada minggu pertama dan berlanjut hingga nekrosis pada minggu kedua. Jadi seiring waktu ulcerasi bisa terjadi pada akhirnya membentuk ulkus. Pada minggu ketiga dia pembentukan ulkus ini dapat menyebabkan perdarahan. Jadi komplikasi berbahaya. Terus ada diagnosisnya atau manifestasi klinisnya. Itu dapat ditemukan pada demam tipoid, yang dimana nanti demam ini akan meningkat secara perlahan, terutama pada sore dan malam hari, dan menurun pada siang hari. Jadi pada minggu kedua, demam ini akan mencapai 39-40 derajat Celcius dan bertahan. Jadi masa inkubasinya itu untuk demam tipoid ini biasanya berkisar antara 7 hingga sampai 14 hari. Tapi dia bervariasi antara 3 hingga 60 hari. Jadi gejalanya itu muncul tidak spesifik. Dan dia meliputi demam, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, nyeri sendi, sakit perut, dan sembelit. Jadi di sini ada pemeriksaan fisiknya. Pertama ikterus, pemeriksaan mulut, tipoid tenyu, tengah lidah kotor, pinggir lidah hiperemis. Lalu dilakukan abdomen, nyeri, hepatomegali. Terus pemeriksaan penunjangnya, pemeriksaan darah tepi, misalnya jumlah eritrosit atau leukositnya. Terus Widal test atau Tubek, yang dimana uji Widal Tubek ini dilakukan untuk dideteksi antibodi terhadap bakteri Salmonella typhi. Jadi uji Widal ini memiliki sensitivitas rendah. Jadi dia alasannya itu hasil pemeriksaan Widal positif palsu itu sering terjadi karena non-tipoidal. Terus infeksi dengue dan malaria, terus riwayat imunisasi tipoid dan antigen komersial yang bervariasi kurang baik. Jadi pemeriksaan Widal tidak direkomendasikan jika hanya dari 1 kali saja. Terus ini juga dapat mengakibatkan overdiagnosis dan overtreatment. Terus yang ketiga ada uji TP-DOT, itu dilakukan untuk mendeteksi antibodi IgM atau IgG terdapat pada protein membran bakteri Salmonella typhi. Terus ada yang namanya pemeriksaan kultur bakteri, di mana dia pemeriksaan kultur adalah gold standard untuk mendiagnosis demam tipoid ini dengan tingkat 100% pada minggu pertama infeksi. Jadi sekitar 85-90%, namun sensitivitas ini akan menurun sekitar 20-30%. Seiring berjalannya waktu nanti, selain darah dan feses, dia pemeriksaan kultur juga dapat dilakukan dengan bisa ngambil sampel urin dan cairan aspirasi sumsum tulang belakang kita. Jadi dia memiliki yang lebih rendah lagi, sekitar 25-30%. Jadi kultur dan cairan aspirasi sumsum tulang belakang itu menunjukkan sensitivitas 90%. Terus ada tata laksananya, yang dimana antibiotik golongannya itu golongan fluoroquinolone itu memiliki durasi yang relatif singkat sampai 3-7 hari. Dia tingkat kesembuhannya itu mencapai 96%. Dia antibiotik golongan fluoroquinolone. Ini dia lebih cepat dia mengobatinya dan dia mengurangi jumlah bakteri Salmonella typhi pada feses dibandingkan dengan terapi lini pertama seperti chloramphenicol dan trimethoprim. Terus golongan fluoroquinolone ini terdapat ciprofloxacin, cefixin, amoxicillin,
chloramphenicol, thiamphenicol, azithromycin, sama yang namanya ceftriaxone. Jadi antibiotik pada ibu hamil dan menyusui itu amoxicillin dan sama ceftriaxone. Lalu ada edukasi pencegahannya di mana dia perbaikin sanitasi lingkungan kepada pemangkunya, misalnya cuci tangan gitu. Terus peningkatan higienis perorangan itu ditularkan melalui rute fekal. Jadi pencegahannya itu memutuskan rantai tersebut dengan meningkatkan higienis perorangan di lingkungannya, seperti mencuci tangan sebelum makan, penyediaan air bersih, dan pembuangan limbah feses. Terus dianjurkan untuk melakukan pencegahan dengan imunisasi. Lalu, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Referensi ada di bawah ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.